Di tengah sunyinya malam di pedalaman Kalimantan Barat, api berkobar dahsyat, meluluhlantakkan gubuk pekerja sawit. Dalam sekejap, bangunan sederhana itu menjadi lautan api, meninggalkan abu dan asap tebal yang menghitamkan langit. Tidak terdengar jeritan atau tangisan, hanya keheningan mencekam yang menyelimuti peristiwa itu. Api memang bukan pemandangan asing di perkebunan sawit yang luas ini, namun kali ini, ada yang berbeda. Di balik kegelapan, seorang pria muda berdiri kokoh di pinggir ladang. Sorot matanya tajam mengamati kobaran api, menyimpan campuran antara waspada dan amarah. Dia adalah Inspektur Agus Prabowo, seorang kapolsek muda yang diberi tugas berat oleh atasannya, mengungkap serangkaian pembakaran misterius di perkebunan sawit milik PT Mitra Abadi Sentosa, MAS, salah satu perusahaan terbesar di daerah tersebut. Agus mendengar bisikan tentang konflik tanah antara buruh sawit lokal dan MAS. Beberapa bulan terakhir, protes dari masyarakat adat semakin gencar, menuntut kembali tanah mereka yang diklaim dirampas secara ilegal oleh perusahaan. Namun, setiap kali protes muncul, selalu ada insiden yang meredamnya, mulai dari intimidasi hingga kekerasan fisik. Kini, pembakaran gubuk buruh menjadi puncak dari segalanya. Ini bukan sekadar kebakaran biasa, bisik Agus lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Langkah pertamanya adalah mendekati lokasi kejadian. Di bawah sinar senter yang berkedip, ia menemukan bekas roda kendaraan berat yang tidak lazim di jalan setapak di sekitar gubuk. Tercium pula aroma bensin yang kuat, meskipun perusahaan bersikeras bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian buruh dengan tungku kayu bakar. Penyelidikan Agus tidak berjalan mulus. Dua anggotanya yang bertugas mengumpulkan bukti tiba-tiba ditemukan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Keduanya dinyatakan sebagai korban kecelakaan saat bertugas. Jasad mereka ditemukan di dasar jurang, dengan mobil dinas yang hancur tak berbentuk. Namun, naluri Agus mengatakan sebaliknya. Ada yang tidak beres dengan kematian mereka. Kejadian itu menyadarkan Agus bahwa ia sedang berhadapan dengan sarang mafia hukum, sindikat yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, sindikat ini juga memiliki akses ke aparat setempat. Perusahaan besar seperti MAS sering memanfaatkan celah hukum untuk memperluas lahan mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan hak-hak masyarakat kecil. Dan jika dua anggotanya bisa dihilangkan dengan mudah, maka nyawa Agus pun tidak lebih berharga dari bidak catur dalam permainan besar ini. Namun, Agus bukan orang yang mudah menyerah. Ia tahu kasus ini tidak akan pernah terpecahkan tanpa bantuan dari pihak yang lebih kuat dan independen. Malam itu juga, ia mengambil keputusan berisiko tinggi, menghubungi unit 99 yang bermarkas di Kodak Jawa Timur, unit khusus yang dipimpin Kolonel Zulfikar Sutanto, seorang legenda di kalangan penegak hukum Indonesia. Di kantor unit 99 yang terletak di Kodak, Jawa Timur, suasananya terasa syarat misteri meski ruangannya tampak sederhana. Lampu neon yang temara menerangi meja kerja besar yang dipenuhi berkas-berkas rahasia. Di tengah ruangan itu, Kolonel Zulfikar Sutanto duduk dengan tenang, menatap layar laptop yang menampilkan laporan terbaru dari berbagai penjuru Indonesia. Sorot matanya yang tajam memancar di bawah cahaya, seolah sedang meneliti informasi dengan sangat teliti. Tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, ponsel satelit hitam milik Zulfikar tiba-tiba berdering. Suara dering yang jarang terdengar itu langsung membuatnya siaga. Ia tahu, panggilan di jam seperti ini pasti dari sumber penting, atau pertanda situasi darurat. Dengan gerakan cepat namun tenang, Zulfikar mengangkat telepon. Di seberang sana, suara seorang pria muda terdengar gugup namun penuh keyakinan. Kolonel Zulfikar Sutanto, tanya suara itu. Benar, saya sendiri. Siapa ini?
Jawab Zulfikar dengan nada tegas. Saya Inspektur Agus Prabowo, Kapolsek di Kalimantan Barat. Saya butuh bantuan komandan. Kami sedang menyelidiki serangkaian pembakaran lahan sawit milik perusahaan besar, tapi tampaknya ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. 2 anggota saya tewas dalam kecelakaan yang mencurigakan, tapi saya yakin itu pembunuhan. Saya tidak sanggup melanjutkannya sendirian. Zulfikar mendengarkan dengan seksama. Sorot matanya semakin tajam, seolah bisa membaca pikiran Agus dari kejauhan. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, "Baik, Inspektur. Kirim semua data yang Anda miliki ke alamat email aman kami. Akan kami pelajari." Setelah menutup telepon, Zulfikar segera mengaktifkan sistem komunikasi internal Unit 99. 30 menit kemudian, tim inti sudah berkumpul di ruang rapat. Rangga Tejamurti dari Harian Pendulum dan tabloid Sapu Jagat, Dr. Nikolai Gunawan dari RS Bayangkara, Jaksa Claudia Ashari, serta 2 ajudan Zulfikar, Letnan Abimanyu Yuda Prakosa, dan Letnan Amira Wirabumi. Semua mata tertuju pada Zulfikar, menanti perintah. "Kita punya kasus baru," kata Zulfikar dengan nada mantap. Seorang Kapolsek di Kalimantan Barat menyelidiki pembakaran lahan sawit yang melibatkan perusahaan besar dan konflik tanah. Dia terancam, 2 anggotanya tewas. Kita harus bertindak. Rangga, dengan jaket jeans birunya, langsung menimpali. Jika melihat polanya, ini bukan sekadar konflik tanah biasa. Ada kemungkinan keterlibatan sindikat besar. Apakah kita punya data awal? Data akan segera masuk, jawab Zulfikar. Nikolai, siapkan analisis forensik secepatnya. Claudia, lacak dokumen perusahaan yang terlibat. Amira, cari informasi tentang konflik tanah di wilayah itu. Abimanyu, urus logistik dan persiapan perjalanan. Kita harus berangkat dalam 24 jam. Semua anggota tim mengangguk, siap menjalankan tugas masing-masing. Namun, sebelum mereka beranjak, Zulfikar menyampaikan sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. "Satu hal lagi," katanya dengan suara rendah namun berwibawa. "Kasus ini bukan sekadar kejahatan biasa. Ada kekuatan gaib yang terlibat. Aku bisa merasakannya." Di sudut ruangan, mata Rangga bertemu dengan tatapan Zulfikar. Mereka saling memahami tanpa perlu kata-kata. Kasus ini akan membawa mereka ke wilayah yang berbahaya dan penuh misteri. Pagi yang berkabut menyambut kedatangan pesawat Unit 99 di landasan pacu kecil Bandara Ketapang, Kalimantan Barat. Aroma kayu bakar yang kuat bercampur udara lembab menyeruak saat tim tiba. Di bawah komando Zulfikar, semua anggota tim bergegas turun, membawa peralatan investigasi masing-masing. Tanpa menunda, mereka segera menuju lokasi kebakaran pondok buruh sawit, tempat kejadian pertama. Inspektur Agus Prabowo telah menunggu, raut wajahnya lelah namun antusias menyambut kedatangan Unit 99. Ia langsung menghampiri Zulfikar dan menyapanya dengan hormat. "Terima kasih atas kedatangannya, Komandan," ucap Agus dengan nada lega. "Saya sudah kehabisan akal. Semua jejak seolah lenyap begitu saja, hingga saya merasa tidak percaya siapapun." Zulfikar menatap Agus dengan tatapan tajam, lalu menjawab singkat, "Kami di sini untuk membantu. Antar kami ke lokasi kebakaran." Agus mengangguk dan memimpin rombongan menuju area yang hangus. Puing-puing pondok buruh berserakan di sana, dikelilingi tanah kering penuh abu dan sisa kayu bakar. Bau asap menusuk masih terasa, meski kebakaran terjadi beberapa minggu lalu. Rangga, yang selalu lihai membaca pola kejahatan,
segera mulai memeriksa area tersebut. Ia berjongkok di dekat sisa pondok, mengamati jejak roda kendaraan berat yang sebelumnya ditemukan Agus. Tiba-tiba, ia merasakan keanehan, getaran halus yang sulit dijelaskan. Ia menyentuh batu besar di dekat pondok, dan seketika, penglihatan samar muncul di benaknya. Aku melihat api. Gumam Rangga pelan, matanya terpejam. Ada seseorang membawa jerigen bensin. Dia tidak sendiri. Ada 4 orang lain bersamanya, tapi aku tak bisa melihat wajah mereka. Claudia yang berdiri di dekatnya, langsung mencatat pengamatan Rangga. Bisakah kamu merasakan lebih? Tanyanya ingin tahu. Rangga menggeleng. Hanya itu yang bisa kurasakan saat ini. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ini bukan kebakaran biasa. Ada energi lain di sini. Pernyataan Rangga membuat Zulfikar mengangkat alis. Ia mengeluarkan sepasang pisau stiletto titanium perak dari balik jaket kulit coklatnya, lalu berdiri di tengah area lahan. Mata Zulfikar terpejam, napasnya teratur, dan tubuhnya membeku seperti patung. Seketika, udara di sekitarnya mendingin, embun tipis mulai muncul di permukaan tanah. Mereka ada di sini, bisik Zulfikar, suaranya rendah namun tajam. Entitas gaib. Mereka mengawasi kita. Amira, yang selalu tertarik pada aspek historis setiap kasus, segera menimpali. Jika entitas gaib terlibat, berarti ada ritual atau praktik mistis di balik pembakaran ini. Apakah ini dilakukan untuk mengusir penduduk lokal? Atau justru memperkuat klaim perusahaan atas lahan ini? Nikolai yang sedang memeriksa sampel tanah di sekitar lokasi, tiba-tiba berseru. "Kolonel, lihat ini." Ia menunjukkan botol kecil berisi partikel abu yang berkilauan aneh di bawah sinar matahari. Ini bukan abu biasa. Ada jejak fosfor dan zat kimia lain yang tidak umum dalam pembakaran rumah tangga. Zulfikar mendekati Nikolai, mengamati sampel tersebut dengan seksama. Fosfor? Itu berarti api ini dibuat dengan tujuan tertentu, mungkin untuk menghancurkan bukti. Claudia, bisakah kamu melacak dokumen terkait penggunaan zat kimia itu di wilayah ini? Claudia memberikan anggukan yang meyakinkan. Saya setuju. Tapi, ini jelas bukan perkara mudah. Perusahaan sebesar Mas pastinya memiliki berbagai cara untuk menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Tiba-tiba saja, embusan angin kuat menyapu area itu, menerbangkan abu dan debu ke segala arah. Seketika itu juga, tim unit 99 dan Agus dengan sigap melindungi mulut mereka dengan kain. Di tengah pusaran debu itu, Zulfikar menangkap siluet sosok misterius yang berdiri agak jauh. Sosok itu tampak jangkung, terbalut jubah berwarna gelap, dan wajahnya tertutup oleh kabut tebal. Itu dia, bisik Zulfikar, dengan sorot mata tajam seperti elang yang mengincar mangsanya. Entitas penjaga. Mari kita coba berbicara dengannya. Tanpa menunggu aba-aba dari siapapun, Zulfikar maju selangkah, mengucapkan rangkaian kata aneh dalam bahasa yang tak dipahami oleh rekan-rekannya. Sosok misterius itu terdiam sesaat, sebelum kemudian lenyap di telan udara. Dia telah menyampaikan pesan, ucap Zulfikar, kembali menghampiri timnya dengan wajah serius. Ada sebuah ritual penting yang akan dilaksanakan malam ini di tengah perkebunan kelapa sawit. Ritual tersebut akan menjadi penentu arah dari konflik ini. Abimanyu, yang memang selalu memprioritaskan aspek logistik, langsung bertanya, "Lalu, rencana kita bagaimana, Kolonel?" Zulfikar menyunggingkan senyum tipis, dengan kilatan tekad di matanya. "Kita menyusup masuk malam ini. Dan kita gagalkan ritual tersebut."
Malam itu, langit di Kalimantan Barat tertutup rapat oleh gumpalan awan gelap, menyembunyikan sinar rembulan. Hawa terasa menusuk tulang dengan kelembapan yang tinggi. Tim Unit 99, dipimpin oleh Inspektur Agus Prabowo, bergerak senyap menuju pusat perkebunan kelapa sawit PT Mitra Abadi Sentosa, MAS. Mereka berpisah menjadi dua tim agar tidak terdeteksi. Zulfikar, Rangga, dan Amira membentuk tim utama yang akan menyusup langsung ke lokasi upacara, sementara Claudia, Nikolai, dan Abimanyu berjaga dari jauh dan siap memberikan bantuan jika dibutuhkan. Di tengah perjalanan, suara serangga malam dan hembusan angin di antara pepohonan sawit menciptakan suasana yang menakutkan. Setiap langkah di tanah yang lembab terdengar seperti bisikan rahasia alam. Zulfikar, dengan penglihatan tajamnya, terus memimpin, sesekali berhenti untuk mendengarkan suara-suara aneh di sekeliling mereka. Ada yang tidak beres, gumam Rangga lirih, tangannya menyentuh batang pohon sawit terdekat. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menggunakan kemampuan psikometrinya. Aku merasakan kehadiran banyak orang. Tapi mereka bukan manusia. Makhluk-makhluk halus. Amira, yang selalu tertarik pada sejarah, langsung menanggapi. Jika ada makhluk halus, kemungkinan besar mereka adalah roh penjaga tanah leluhur yang marah karena tanah mereka dirampas. Upacara ini mungkin cara untuk menenangkan amarah mereka atau bahkan menipu mereka agar mendukung perusahaan. Zulfikar mengangguk. Apapun tujuan upacara ini, kita harus menghentikannya. Jika gagal, akibatnya bisa lebih besar dari sekadar sengketa tanah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di area terbuka di tengah hutan sawit. Di sana, tampak beberapa orang berpakaian hitam sedang menyiapkan sesuatu. Di tengah area itu, sebuah lingkaran besar digambar dengan abu hitam, diisi dengan simbol-simbol aneh yang tidak dikenali oleh Rangga maupun Amira. Beberapa lilin hitam dinyalakan di sekeliling lingkaran, menciptakan aura mistis yang mencekam. Ini dia, bisik Zulfikar, matanya menyipit melihat upacara yang belum dimulai. Amira, apa kau mengenali simbol-simbol itu? Amira menggeleng pelan. Simbol-simbol ini tidak ada dalam catatan sejarah manapun. Mungkin ini bahasa kuno atau kode rahasia yang hanya diketahui oleh pelaku upacara ini. Rangga, yang berdiri di belakang mereka, tiba-tiba menegang. Aku merasakan energi negatif yang sangat kuat. Ini bukan upacara biasa. Ada niat jahat di balik semua ini. Sebelum Zulfikar sempat memberi perintah lebih lanjut, salah satu pria di area upacara tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengan suara menggema, ia mulai mengucapkan mantra dalam bahasa asing yang sulit dipahami. Udara di sekitar mereka tiba-tiba mendingin, dan embun mulai menetes dari dedaunan sawit meskipun udara lembab. Kita tidak punya banyak waktu, desis Zulfikar. Rangga, siapkan senjatamu. Amira, awasi gerakan mereka. Kita harus bertindak sekarang. Dengan cepat dan senyap, ketiganya mendekati area upacara. Namun, baru beberapa meter mereka melangkah, makhluk halus yang disebutkan Rangga tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Sosok-sosok transparan dengan wajah marah meluncur keluar dari balik pohon sawit, menghalangi jalan mereka. Mereka tidak ingin kita mengganggu upacara ini, kata Amira, suaranya terdengar gugup namun tetap tenang. Zulfikar mengeluarkan sepasang pisau stiletto titanium peraknya, matanya berkilat tajam. Kalau begitu, kita harus meyakinkan mereka bahwa kita di sini untuk membantu. Tanpa keraguan sedikit pun, Zulfikar bergegas ke depan, melafalkan kata-kata sakti dalam bahasa purba yang seketika membuat makhluk-makhluk halus itu tertegun. Pandangannya tertuju langsung pada sosok paling berkuasa di antara mereka, sesosok entitas dengan mahkota dari kobaran api di kepalanya.
Kita bukan lawan kalian, ucap Zulfikar dengan suara mantap. Kedatangan kami adalah untuk menghentikan para perusak tanah kalian. Izinkan kami lewat. Sosok tersebut tampak bimbang sejenak, sebelum akhirnya mengangguk lirih. Perlahan, makhluk-makhluk lain mulai memberi jalan bagi Zulfikar dan rombongannya. Lekas, desis Zulfikar. Waktu kita sangat terbatas. Mereka pun bergegas menuju tempat ritual, di mana para pelaku ritual tampak semakin khusyuk melantunkan mantra-mantra mereka. Di pusat lingkaran abu, sebuah gerbang hitam mulai terbentuk, memancarkan sinar merah menyala yang menyinari seluruh area itu. Ini lebih gawat dari perkiraanku, gumam Rangga dengan mata terbelalak. Mereka mencoba membuka gerbang ke alam lain. Zulfikar memegang erat belati stiletnya. Jika kita gagal menghentikan ini sekarang, seluruh wilayah ini akan musnah. Gerbang itu kini terbuka semakin lebar, bagaikan gua besar yang siap melahap segala yang ada di sekitarnya. Hawa terasa semakin berat mencekam, dan raungan lirih terdengar dari kedalaman gelapnya gerbang, seakan ada makhluk lain yang hendak muncul. Para pengamal ritual, yang awalnya tampak santai, kini mulai dilanda kepanikan saat tersadar, ada yang mengacaukan upacara mereka. Seorang di antara mereka berteriak lantang, memberi kode kepada rekan-rekannya agar segera menyelesaikan mantra terakhir. Kita harus cepat, kata Zulfikar, matanya menyipit saat melihat seorang pelaku mengeluarkan artefak kuno, patung ular kecil emas yang berkilauan di bawah cahaya merah gerbang. Itu kunci utama untuk membuka gerbang ini. Hancurkan benda itu. Rangga, yang berdiri tepat di belakang Zulfikar, segera melempar pisaunya ke arah pelaku yang memegang artefak. Namun, gerakan pelaku lebih cepat dari perkiraan. Ia menghindar gesit, sembari tertawa sinis. Kalian terlambat, ejeknya, suaranya menggema di sunyinya malam. Dunia kalian akan jadi neraka. Amira, yang selalu tertarik sejarah, tiba-tiba berkata, patung itu, aku pernah membaca tentang artefak serupa dalam buku kuno. Namanya naga api penghancur. Jika dipakai dalam ritual, ia bisa memanggil makhluk dari dimensi lain untuk menjajah dunia manusia. Zulfikar menggeretakkan giginya. Berarti kita tidak punya pilihan lain. Rangga, fokus pada artefak. Aku hadapi para pelaku ini. Amira, awasi gerbang. Kalau ada yang keluar dari sana, habisi tanpa ampun. Tanpa ragu, Zulfikar melompat ke arah para pelaku ritual, mengeluarkan 2 pisau stiletto titanium peraknya. Gerakannya begitu cepat sampai para pelaku tak sempat bereaksi. Dalam hitungan detik, 2 dari mereka tumbang, jatuh oleh serangan Zulfikar yang tepat. Namun, pemimpin ritual, seorang pria berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng, tetap tenang, seakan tak merasa takut sedikit pun. Di sisi lain, Rangga berusaha mendekati artefak. Namun, saat ia mencoba meraihnya, tiba-tiba ia merasakan tarikan kuat dari gerbang yang membuatnya sulit bergerak. Ada energi negatif yang besar sekali di sini, teriaknya, suaranya terdengar tertekan. Amira segera berlari ke arah Rangga, menggunakan kemampuan bela diri pencaksilatnya untuk menepis serangan gaib yang mencoba menariknya ke dalam gerbang. Pakai ini, katanya sambil melempar jimat kecil yang ia bawa di saku jaketnya. Jimat itu langsung bersinar saat Rangga menyentuhnya, melindungi tubuhnya dari pengaruh gerbang. Terima kasih, kata Rangga, lalu dengan cepat ia berhasil merebut artefak itu dari tangan pelaku. Namun, begitu artefak itu berpindah tangan, gerbang itu mulai bergetar hebat, seakan marah karena gagal dibuka sepenuhnya. Pemimpin ritual, yang kini sadar rencananya gagal, mulai berteriak keras. Kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan.
Dunia kalian akan membayar mahal atas kesalahan ini. Sebelum Zulfikar sempat menangkapnya, pria itu melompat ke arah gerbang, tubuhnya langsung terserap ke dalam kegelapan. Begitu dia masuk, gerbang itu mulai runtuh dengan cepat, menciptakan badai angin yang menerjang seluruh area. Semua, mundur, teriak Zulfikar, sambil menarik Rangga dan Amira menjauh dari pusat ritual. Akan tetapi, sebelum mereka benar-benar berhasil kabur, sosok misterius yang sebelumnya menolong mereka mendadak muncul kembali. Kali ini, mereka terlihat murka, bukan kepada tim unit 99, melainkan pada keberadaan gerbang itu sendiri. Sepertinya mereka ingin memastikan gerbang ini lenyap selamanya, bisik Amira. Matanya terbelalak melihat entitas-entitas tersebut mulai menyerap energi dari portal ke dalam tubuh mereka. Zulfikar mengiyakan. Inilah saatnya kita pergi. Tapi kita wajib membawa artefak ini sebagai bukti. Tim unit 99 langsung berlari secepat mungkin menjauhi area ritual, meninggalkan gerbang yang perlahan-lahan hancur di belakang mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di tempat yang aman, suara ledakan dahsyat terdengar dari kejauhan, membuat seluruh perkebunan sawit bergetar. "Apa semuanya sudah beres?" tanya Rangga, dengan napas yang masih tersengal-sengal. Zulfikar mengangguk, sorot matanya tertuju ke arah asap pekat yang membumbung tinggi di langit malam. "Untuk sementara, iya. Tapi ini hanyalah awal. Ada dalang di balik semua kejadian ini seseorang yang jauh lebih hebat dari perkiraan kita." Usai memastikan area upacara benar-benar steril dari ancaman, tim unit 99 segera berkumpul di sebuah gubuk dekat situ untuk membahas langkah selanjutnya. Artefak naga api penghancur kini diamankan dalam wadah logam anti tembus udara yang dijaga Claudia. Sementara Nikolai dan Abimanyu bergabung setelah menerima kabar terbaru dari pos pengintai mereka. "Kita berhasil menggagalkan upacara itu," ucap Claudia, dengan nada suara tenang namun berwibawa. "Namun, ada satu hal yang mengusik pikiranku. Bagaimana mungkin korporasi sebesar PT Mitra Abadi Sentosa terlibat dalam hal sekelam ini? Ini bukan sekadar masalah sengketa lahan biasa." Zulfikar mengangguk setuju, matanya menyipit saat mencoba merangkai potongan teka-teki di benaknya. "Claudia, kamu benar. Upacara ini hanyalah puncak gunung es. Kita harus menelusuri lebih jauh hubungan antara perusahaan ini dan dalang di balik semua ini. Nick, bagaimana hasil analisismu terhadap abu dan sampel tanah yang kita kumpulkan?" Nikolai membuka laptopnya dan memamerkan data forensik yang telah ia olah. "Aku menemukan jejak fosfor dan sulfur dengan kadar yang sangat tinggi di sekitar lokasi upacara. Namun, yang lebih mencurigakan adalah adanya sisa-sisa bahan kimia industri yang umum dipakai dalam pengolahan kelapa sawit oleh perusahaan Mas. Ini mengindikasikan mereka bukan hanya terlibat dalam pembakaran gubuk pekerja, tetapi juga menggunakan lahan tersebut sebagai tempat eksperimen ilegal." Amira yang selalu tertarik pada sejarah kejahatan, langsung menimpali, jika ditarik lebih jauh, perusahaan Mas memiliki rekam jejak yang buruk dalam beberapa tahun terakhir. Mereka seringkali terlibat dalam konflik lahan dengan warga lokal, dan beberapa kasus bahkan melibatkan ancaman fisik terhadap penduduk. Tapi tidak satupun yang pernah sampai ke pengadilan, karena mereka memiliki perlindungan hukum yang sangat kuat. Rangga yang sedang memeriksa artefak naga api penghancur, tiba-tiba berdiri tegak. Ada sesuatu yang ganjil dengan artefak ini. Saat aku menyentuhnya tadi, aku melihat sekilas penglihatan, sebuah ruangan luas dengan simbol-simbol serupa yang terpampang di dinding. Di tengah ruangan itu, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam panjang, dan wajahnya ditutupi topeng seperti pemimpin upacara yang kita lihat tadi. Zulfikar mendekati Rangga, sorot matanya menajam. "Coba gambarkan lagi penglihatan itu. Apakah kamu bisa merasakan lokasinya?"
Rangga menggeleng perlahan. Aku tidak bisa merasakan lokasi pastinya, tetapi aku yakin itu ada di pusat administrasi perusahaan Mas. Ruangan itu tampak seperti semacam laboratorium tersembunyi. Laboratorium tersembunyi? Tanya Abimanyu sambil mengangkat alisnya. Apakah mereka berupaya menggabungkan teknologi modern dengan praktik mistis? Itu sangat mungkin, timpal Amira. Sejarah mencatat beberapa organisasi rahasia pernah mencoba hal serupa, menggabungkan ilmu pengetahuan dengan ritual supranatural untuk mencapai tujuan tertentu. Jika mereka berhasil, dampaknya bisa sangat mengerikan. Zulfikar berdiri dengan tegap, kedua tangannya mengepal erat. Baiklah, kita harus menyusup ke markas utama Mas. Tapi kita tidak boleh bertindak gegabah. Claudia, kumpulkan semua dokumen internal perusahaan yang bisa kamu temukan. Cari informasi tentang proyek-proyek rahasia mereka. Nick, analisis ulang semua barang bukti yang kita miliki. Abimanyu, siapkan rencana penyusupan. Kita tidak boleh gagal kali ini. Claudia mengeluarkan laptopnya dan mulai mengetik dengan cepat, memanfaatkan kemampuan hacker-nya untuk membobol sistem keamanan perusahaan Mas. Dalam waktu singkat, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Aku menemukan file terenkripsi di server internal mereka, ujarnya sambil menunjuk ke layar laptopnya. Berikut adalah laporan mengenai proyek Naga, program tersembunyi yang menggunakan praktik spiritual aneh demi meningkatkan hasil panen kelapa sawit. Nama Dr. Aditya Wijaya, seorang direktur senior, disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dr. Aditya Wijaya. Zulfikar bergumam sembari menuliskan nama tersebut dalam buku catatannya. Sepertinya kita telah menemukan salah satu pemain penting. Tapi saya yakin dia bukan yang paling berkuasa. Pasti ada seseorang di atasnya yang memberikan perintah. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Rangga bertanya, dengan tatapan penuh keyakinan. Zulfikar menyunggingkan senyum tipis, dengan sorot mata yang tajam. Malam ini kita menyusup ke markas mereka. Kita selidiki sendiri siapa otak utama di balik semua ini. Hujan lebat mengguyur Kalimantan Barat malam itu, menciptakan suasana yang pas untuk sebuah operasi senyap. Tim Unit 99, di bawah komando Zulfikar, bergerak hati-hati menuju kompleks perusahaan Mas yang terletak di pinggiran kota Ketapang. Bangunan mewah itu menyerupai sebuah benteng modern, lengkap dengan kamera pengawas, sensor gerak, dan petugas keamanan bersenjata yang berjaga di sekeliling area. Abimanyu, yang bertanggung jawab atas logistik dan urusan komputer, sudah menyiapkan alat khusus untuk membantu tim menembus sistem keamanan perusahaan. Dibantu Claudia, ia sukses meretas jaringan CCTV perusahaan, memutar rekaman video palsu untuk mengelabui pergerakan mereka. Sementara itu, Nikolai dan Amira mengawasi gerak-gerik penjaga dari jarak jauh, memastikan tidak ada bahaya tak terduga yang mendekat. Semua kamera sudah terkunci, bisik Claudia melalui ERPC. Kalian punya waktu sekitar 15 menit sebelum sistem mereka kembali normal. Bergerak. Zulfikar mengangguk, lalu memberi kode pada Rangga dan Amira untuk mengikutinya. Mereka bergerak cepat namun tanpa menimbulkan suara, melewati pagar tinggi yang sudah dinonaktifkan Abimanyu. Di dalam kompleks, mereka bersembunyi di balik pepohonan rindang yang tersebar di halaman depan gedung utama. Laboratorium rahasia ada di lantai dasar, ucap Rangga lirih, sambil menunjuk peta digital di tabletnya. Claudia berhasil melacak lokasinya melalui file terenkripsi tadi. Tapi ada satu kendala, pintunya dijaga oleh sistem keamanan biometrik. Biar aku yang urus itu,
kata Claudia, tiba-tiba muncul di belakang mereka bersama Abimanyu. Aku sudah menyiapkan alat untuk meniru sidik jari dan retina Dr. Aditya Wijaya. Kita hanya perlu sampai di sana tanpa ketahuan. Dengan ekstra hati-hati, tim melanjutkan perjalanan menuju gedung utama. Mereka memilih jalur yang paling aman, menggunakan ventilasi udara untuk menghindari patroli penjaga. Setelah beberapa menit merayap dalam kegelapan, mereka akhirnya tiba di pintu masuk menuju lantai dasar. Claudia langsung bekerja, menyambungkan peralatannya ke panel kontrol pintu. Layar kecil di alat itu mulai berkedip-kedip saat ia memasukkan data biometrik yang sudah direplikasi. Beberapa saat kemudian, pintu baja tebal itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Kita masuk, kata Zulfikar pelan, memimpin tim ke dalam lorong gelap yang hanya diterangi lampu darurat redup. Udara di sana terasa dingin dan pengap, dengan aroma bahan kimia yang menyengat. Di ujung lorong, mereka menemukan pintu lain dengan tulisan besar, area terbatas, hanya untuk petugas berwenang. Ini dia, gumam Rangga, tangannya meraih gagang pintu. Namun, sebelum sempat membukanya, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Penjaga, bisik Amira, matanya waspada. Zulfikar dengan cepat memberi isyarat agar semua orang bersembunyi di balik rak-rak logam besar yang berisi peralatan laboratorium. Tak lama kemudian, dua penjaga bersenjata lengkap muncul, menenteng senapan serbu dan senter yang menyapu ruangan. Sepertinya ada yang tidak beres di sini, kata salah satu penjaga, suaranya terdengar curiga. Sebelum penjaga itu sempat melihat lebih jauh, Zulfikar melompat keluar dari persembunyiannya. Dengan gerakan kilat, ia melumpuhkan kedua penjaga menggunakan teknik Krav Maga yang akurat. Keduanya jatuh pingsan tanpa sempat mengeluarkan suara. Cepat, masuk, seru Zulfikar, membuka pintu ruangan laboratorium. Begitu masuk, mereka terkejut dengan apa yang ada di depan mata. Ruangan itu sesak dengan alat-alat modern, perpaduan unik antara laboratorium penelitian dan tempat pemujaan mistis. Di tengah ruangan, terdapat meja besar yang permukaannya penuh dengan lambang-lambang misterius, mirip dengan yang Rangga lihat sebelumnya. Di sisi lain ruangan, seorang pria berpakaian serba hitam tampak fokus membaca dokumen di layar komputernya. Itu orangnya, bisik Claudia, dengan nada suara rendah tapi penuh penekanan. Dr. Aditya Wijaya. Pria itu langsung tahu bahwa mereka ada di sana. Dengan tenang, ia berdiri tegak, tanpa sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Saya sudah menduga kalian akan datang, ucapnya dengan nada mengejek. Sayangnya kalian datang tidak tepat waktu. Belum sempat Zulfikar bertindak, Dr. Aditya sudah lebih dulu memencet sebuah tombol di mejanya. Alarm langsung berbunyi nyaring, dan pintu-pintu otomatis di seluruh bangunan mulai menutup dengan cepat. Selamat datang di dalam jebakanku, ujar Dr. Aditya sambil menyeringai licik. Waktu kita hampir habis, seru Zulfikar, intonasinya kokoh namun tenang walau keadaan kian mendesak. Dia lantas menyambar sebilah belati stiletto titanium peraknya, bersiap siaga bila diperlukan. Dr. Aditya terkekeh, nada bicaranya mengandung sindiran. Kalian kira bisa menghentikan sesuatu yang telah berjalan bertahun-tahun? Proyek ini bukan sekadar obsesiku. Ini adalah bagian dari rancangan agung yang melibatkan tokoh-tokoh penting di level nasional. Rangga yang berdiri di belakang Zulfikar, bergegas meninjau ruangan guna mencari jalur evakuasi lain. Namun, semua pintu telah terkunci secara elektronik, dan layar-layar di dinding mulai memutar wajah-wajah yang tak asing, yakni sejumlah pejabat tinggi pemerintah, konglomerat besar, bahkan beberapa nama yang sering tampil di media sebagai figur publik terhormat yang bersih. Ini lebih besar dari perkiraan, gumam Rangga,
Sorot matanya terbelalak kala menyadari skala konspirasi ini. Claudia sontak menyadari, jika mereka tengah direkam oleh kamera tersembunyi, secepatnya berupaya meretas sistem keamanan ruangan memakai laptopnya. Namun, Dr. Aditya agaknya sudah selangkah lebih maju. Percuma saja mencoba menjebol sistemku, Nona Jaksa, ujarnya dengan nada datar. Semua data yang kalian butuhkan telah dikirimkan langsung pada pemilik proyek ini. Dalam hitungan menit, kalian akan jadi tamu kehormatan dalam ritual penutupan kami. Amira yang selalu tergelitik pada aspek sejarah, tiba-tiba berujar, ini mirip kasus Operasi Phoenix di era 80-an, ketika suatu sindikat korporasi raksasa berupaya memanfaatkan ilmu gaib untuk mendominasi pasar global. Tapi kali ini, mereka tak hanya menginginkan kekuasaan ekonomi. Mereka ingin kendali penuh atas sumber daya alam Indonesia. Zulfikar menggenggam belati stilettomu erat-erat. Berarti kita harus menghentikanmu saat ini juga, Aditya. Apapun yang terjadi, proyek ini tak boleh diteruskan. Dr. Aditya tertawa terbahak, lantas mencabut sebuah remote control kecil dari sakunya. Kalian tak paham, bukan? Bahkan jika aku tewas, proyek ini akan tetap jalan. Ada orang lain yang memegang kendali utama, dan dia adalah seseorang yang tak akan pernah bisa kalian sentuh. Siapa dia? Tanya Zulfikar dengan nada tegas, matanya menyipit bagai elang yang siap menerkam. Dr. Aditya menyunggingkan senyum sinis. Seseorang yang kalian kenal baik, Kolonel. Seseorang yang memiliki pengaruh dahsyat di negeri ini. Sebelum Zulfikar sempat bertanya lebih jauh, lantai laboratorium tiba-tiba bergetar hebat. Suara gemuruh lirih terdengar dari bawah, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang merayap ke permukaan. Portal, teriak Amira, matanya membelalak kala melihat simbol-simbol gaib di meja besar, mulai memancar dengan cahaya merah menyala. Mereka mencoba membuka portal lagi, imbuh Rangga, suaranya penuh kecemasan. Zulfikar segera memberikan perintah. Claudia, cari cara untuk menonaktifkan sistem ini. Rangga hancurkan meja itu jika perlu. Abimanyu pantau pergerakan penjaga di luar. Aku akan menghadapi Aditya. Dengan gerakan sigap, Zulfikar melompat ke arah Dr. Aditya, yang mencoba kabur ke sebuah pintu rahasia di sudut ruangan. Namun, sebelum berhasil mencapainya, Zulfikar berhasil menangkapnya dengan gerakan presisi. Belati stilettomu terhunus di leher Aditya, membuatnya membeku di tempat. Matikan portal itu, atau aku akan memastikan kamu tak pernah meninggalkan ruangan ini hidup-hidup, ancam Zulfikar, suaranya sedingin es. Dr. Aditya menyunggingkan senyum sinis, walau tubuhnya gemetar. Terlambat, Kolonel. Kamu sudah kehabisan waktu. Di tengah situasi yang serba kalut, Claudia akhirnya menemukan titik lemah dalam sistem pengamanan. Aku bisa mematikan sumber daya portal ini, tapi dampaknya adalah ledakan besar di ruangan ini, serunya dengan nada khawatir. Kerjakan saja, jawab Zulfikar tanpa keraguan sedikit pun. Claudia memencet tombol terakhir di komputernya, dan dalam sekejap, seluruh ruangan bergetar dahsyat. Sinar merah dari portal perlahan meredup, tapi ledakan yang hebat mengguncang seluruh laboratorium, membuat anggota tim unit 99 terpental ke berbagai arah. Semuanya, cepat mundur, teriak Zulfikar, sambil menyeret Dr. Aditya sebagai tameng. Namun, belum sempat mereka benar-benar kabur, suara tawa menggema di ruangan itu. Dari kegelapan muncul figur baru, seorang pria setengah baya berkepala pelontos dengan setelan jas mewah, dan senyum sinis yang sangat familiar bagi Zulfikar. Selamat datang, Kolonel Zulfikar, ucapnya dengan nada sombong. Aku sudah menantikan momen ini. Zulfikar menatap pria itu dengan tatapan setajam elang, napasnya stabil tapi otot-ototnya menegang,
bersiap untuk bereaksi kapan saja. Sosok pria berumur itu maju dari kegelapan, wajahnya yang berkarisma dan penuh otoritas kini disinari lampu darurat yang berkedip-kedip di lab yang berantakan. Zulfikar mengenalinya sebagai pejabat tinggi yang sering muncul di media, simbol integritas dan perubahan. Namun, ada yang selalu mengusik benak Zulfikar tentang orang ini. Hendrawan Kusuma, desis Zulfikar, suaranya rendah namun tegang. Jadi, Anda dalang dibalik semua ini. Hendrawan terkekeh, matanya berkilat sombong. Dalang? Aku lebih suka menyebut diriku arsitek. Ini bukan sekadar ambisi perusahaan atau politik. Ini adalah langkah besar menuju Indonesia baru, dunia di mana hanya yang kuat yang bertahan. Rangga, yang berjuang bangkit dari puing ledakan, menimpali. Masa depan yang dibangun di atas derita rakyat kecil? Itu bukan masa depan, tapi tirani. Hendrawan menoleh pada Rangga, senyumnya melebar. Tirani? Bukan, nak. Ini evolusi. Dunia tak bisa dijalankan dengan sentimentalitas. Sumber daya harus dikuasai oleh yang mampu. Dan aku salah satu yang punya visi itu. Amira, yang marah namun tenang, menyahut, visi Anda adalah pengkhianatan kemanusiaan. Anda memakai ilmu gaib dan teknologi untuk memperdaya alam dan manusia. Tak takutkah Anda akan konsekuensinya? Hendrawan mendengus, lalu berkata dingin, konsekuensi? Aku sudah perhitungkan. Bahkan jika gagal, aku dilindungi hukum dan kekuasaan yang tak tersentuh. Zulfikar maju, matanya tajam. Kekuasaanmu takkan selamatkanmu dari keadilanku, Hendrawan. Unit 99 dibentuk untuk melawan orang sepertimu, yang merasa kebal hukum karena jabatan dan uang. Hendrawan tertawa keras, suaranya menggema di ruangan yang hancur. Unit 99? Kalian pikir tim kecil ini bisa menghentikan sesuatu yang sudah berjalan lama? Aku sudah memprediksi setiap langkah kalian. Bahkan kini, pasukanku menuju ke sini, memastikan kalian tak ada yang selamat. Claudia, yang memperbaiki sistem komputer yang rusak, berseru. Kolonel, aku menemukan sesuatu. Ada data tersembunyi di server utama yang menunjukkan Hendrawan tak hanya bekerja untuk kepentingan PT Mitra Abadi Sentosa. Ia terhubung dengan jaringan internasional yang memakai proyek ini untuk membuat senjata biologis baru. Senjata biologis? Tanya Nikolai, matanya terbelalak. Itu artinya, mereka tidak hanya ingin menguasai lahan sawit. Mereka ingin menguasai dunia. Hendrawan tersenyum puas. Akhirnya, ada yang mengerti tujuan sebenarnya. Dengan memanfaatkan energi gaib dan teknologi modern, kami bisa menciptakan senjata yang tidak hanya menghancurkan fisik, tapi juga jiwa manusia. Bayangkan, dunia tanpa perlawanan, semua orang tunduk pada kehendak kami. Zulfikar menggenggam erat pisau stilettonya. Cukup omong kosongmu, Hendrawan. Kau sudah bermain api, dan sekarang saatnya kau membayar harga atas apa yang telah kau lakukan. Hendrawan tertawa lagi, kali ini lebih sinis. Apa kau benar-benar percaya bisa menaklukkanku, Kolonel? Tanyanya. Semuanya sudah kurancang dengan matang. Bahkan portal yang tadi kalian coba musnahkan itu hanyalah setitik debu dari rancangan utamaku. Akan ada kejutan yang jauh lebih dahsyat yang menanti kalian. Belum sempat Zulfikar membalas, ruangan itu mendadak gelap gulita. Terdengar derap langkah yang berat disertai raungan mesin dari kejauhan, menandakan sesuatu yang raksasa tengah menghampiri. Pertandingan ini masih jauh dari usai, desis Hendrawan dari dalam kegelapan,
suaranya kian sayup. Namun, Zulfikar tetap tenang tak bergerak. Sorot matanya yang tajam, serupa elang, berpendar dalam kegelapan, seolah menembus pekatnya malam. Ia menggenggam erat pisau stilettonya, bersiap menghadapi segala kemungkinan yang menghadang. Kita tak boleh membiarkannya kabur, ucap Zulfikar dengan nada mantap, memecah sunyi yang mencekam. Claudia, lacak keberadaannya. Abimanyu, awasi pergerakan pasukan pengamannya. Rangga, Amira, kita harus menutup portal ini sebelum mereka mengaktifkannya kembali. Claudia segera beraksi, menggunakan laptopnya yang ringsek namun masih berfungsi untuk mencari jejak sinyal Hendrawan. Sementara itu, Abimanyu memantau gerak-gerik pasukan keamanan melalui kamera pengawas yang masih berfungsi di beberapa sudut gedung. Dia menuju ruang kontrol utama, seru Claudia beberapa saat kemudian. Jika dia berhasil mengaktifkan sistem cadangan, portal itu akan terbuka sepenuhnya. Zulfikar mengangguk, lalu memberi kode pada tim untuk bergerak. Dengan langkah sigap dan waspada, mereka menyusuri lorong-lorong remang yang dipenuhi puing sisa ledakan sebelumnya. Hawa di sana dingin dan pengap, tercium aroma asap dan logam yang menusuk hidung. Di tengah jalan, mereka menghadapi rintangan pertama, sekelompok penjaga bersenjata lengkap yang mendekat dengan lampu sorot menyala. Mundur, seru Zulfikar, menarik tim ke balik tembok besar. Namun, sebelum para penjaga sempat melihat mereka, entitas gaib yang sebelumnya membantu tim di area persawahan tiba-tiba hadir. Sosok-sosok tembus pandang berwajah geram melesat keluar dari kegelapan, langsung menyerang para penjaga. Jeritan panik dan suara tembakan membahana, namun dalam sekejap, para penjaga terkapar tak berdaya. Entitas gaib ini sungguh membantu kita, gumam Amira, matanya berbinar takjub. Tapi mereka takkan bertahan lama, timpal Zulfikar. Kita harus bergegas. Setelah melewati beberapa koridor dan menghindari lebih banyak patroli, tim akhirnya tiba di depan pintu ruang kontrol utama. Dari dalam, terdengar suara Hendrawan sedang berbincang dengan seseorang melalui alat komunikasi. Semua berjalan sesuai rencana, ucapnya dengan nada pongah. Portal akan segera aktif, dan dunia akan takluk pada kehendak kita. Tanpa ragu, Zulfikar menendang pintu baja itu hingga terbuka lebar. Ruangan itu dipenuhi layar-layar besar yang menampilkan aktivitas portal yang kembali terbuka. Hendrawan berdiri di tengah ruangan, dengan senyum sinis yang kini tanpa putus asa saat melihat tim unit 99 masuk. Kalian terlambat, ujarnya sinis, walau suaranya sedikit bergetar. Portal ini akan membawa kita menuju era yang baru. Rangga segera berlari menuju panel kontrol utama, berupaya mematikan sistem secara manual. Namun, Hendrawan tertawa terbahak-bahak. Kalian pikir aku tak menyiapkan ini? Panel kontrol itu dilindungi oleh sistem otomatis. Bahkan jika kalian mencoba mematikannya, portal akan tetap terbuka. Amira segera menimpali, kalau begitu, kita harus menghancurkan sumber energinya. Portal ini tak bisa bertahan tanpa suplai daya utama. Zulfikar menghunus pisau stilettonya dan melangkah maju. Hendrawan, kau sudah membuat terlalu banyak kerusakan. Tak ada lagi tempat untukmu di bumi Indonesia. Hendrawan tertawa sinis, lalu menekan tombol lain di mejanya. Kalian ingin bermain kasar? Baiklah. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Dari portal yang mulai terbuka, sosok-sosok hitam besar mulai bermunculan, entitas jahat yang tampak seperti gabungan antara manusia dan monster. Ini adalah pasukan kami, teriak Hendrawan, suaranya penuh kepuasan. Meskipun demikian, Zulfikar tidak ciut nyalinya. Tanpa ragu,
Dia melafalkan kata-kata sakti dalam bahasa purba, memohon bantuan dari sosok astral pelindung yang pernah menolong mereka di masa lalu. Dalam sekejap mata, pertempuran sengit berkobar di dalam ruangan. Sosok astral itu beradu kekuatan melawan makhluk-makhluk iblis dari portal. "Rangga, secepatnya hancurkan pusat generator," seru Zulfikar, sembari menghadapi salah satu makhluk jahat dengan gerakan Aikido yang akurat. Rangga langsung melihat pusat generator di pojok ruangan. Namun, sebelum dia sempat menghancurkannya, salah satu makhluk jahat menerkam ke arahnya. Untungnya, Amira datang menolong, menggunakan jurus jujitsu untuk melumpuhkan makhluk tersebut. "Lakukan sekarang," perintah Amira, sambil mempertahankan diri. Dengan kekuatan penuh, Rangga memukul hancur pusat generator memakai palu besi yang ditemukannya tak jauh dari sana. Begitu generator hancur, pancaran merah dari portal berangsur-angsur memudar, dan makhluk-makhluk iblis perlahan-lahan tertarik kembali ke dalam kegelapan. Hendrawan, yang sadar rencananya berantakan, mencoba kabur lewat pintu tersembunyi di bagian belakang ruangan. Namun, Zulfikar lebih sigap. Dengan satu gerakan tangkas, ia melumpuhkan Hendrawan dan membekuknya di tanah. "Semua sudah selesai," ucap Zulfikar dengan nada sedingin es. Di luar, suara sirine polisi terdengar makin mendekat. Bala bantuan yang dikirimkan Kapolri Rahmat Yudapaksi akhirnya datang, memastikan Hendrawan dan semua orang yang terlibat dalam komplotan ini tidak akan pernah merasakan kebebasan lagi. Tak lama setelah penangkapan Hendrawan Kusuma dan jaringannya yang mendunia, berita besar menggemparkan Indonesia dan dunia. Di halaman utama Surat Kabar Nasional Pendulum, artikel investigasi panjang karya Rangga Tejamurti menjadi topik utama. Dengan judul besar yang menarik perhatian, Operasi Siluman, mengungkap skandal korporasi, ilmu gaib, dan ambisi penguasaan dunia, tulisan Rangga menguraikan secara detail konspirasi kelam yang melibatkan pejabat tinggi, perusahaan raksasa, dan praktik supranatural terlarang. Artikel tersebut tidak hanya menyajikan fakta-fakta investigatif mendalam, tetapi juga mengisahkan pengalaman pribadi tim Unit 99 dalam menggagalkan rencana jahat itu. Nama Kolonel Zulfikar Sutanto dan timnya pun menjadi simbol keadilan di mata masyarakat luas. Selain di Pendulum, tabloid investigasi terkemuka Sapu Jagat juga menerbitkan edisi khusus dengan laporan eksklusif yang ditulis oleh Rangga. Edisi ini diberi judul Menghancurkan Portal Kegelapan, Kisah Nyata Perlawanan Terhadap Mafia Legal, lengkap dengan foto-foto dokumentasi dari lokasi ritual, laboratorium rahasia emas, hingga wawancara singkat dengan sejumlah buruh sawit yang menjadi korban intimidasi selama bertahun-tahun. Artikel ini menjadi viral di media sosial, memicu perdebatan global tentang bagaimana perusahaan besar seringkali mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia tanpa belas kasihan. Banyak pembaca menyebut laporan ini sebagai pengungkapan abad ini, mengguncang tidak hanya dunia politik dan bisnis di Indonesia, tetapi juga komunitas internasional yang mulai menyelidiki keterlibatan sindikat serupa di negara lain. Beberapa minggu kemudian, berita tentang terbongkarnya skandal besar PT Mitra Abadi Sentosa dan jaringan internasionalnya menjadi berita utama di semua media nasional. Presiden Subianto Iman Santoso secara resmi memberikan penghargaan kepada Unit 99 atas dedikasi dan keberanian mereka dalam melawan kejahatan yang kebal hukum. Di kantor Unit 99, Zulfikar dan timnya duduk santai, menikmati secangkir kopi hangat. Walaupun tubuh mereka masih terasa lelah, ada kepuasan mendalam atas misi yang berhasil diselesaikan. "Ini bukan akhir," ucap Zulfikar perlahan, matanya menatap Cakrawala Surabaya yang cerah. "Akan selalu ada kejahatan lain yang menunggu untuk dihadapi. Tapi selama ada kebenaran dan keadilan, kita akan terus berdiri tegak." Rangga tersenyum tipis. "Jangan lupa, selama ada kita yang tak segan membantai para kriminal kebal hukum, mereka tidak akan pernah menang."
Tamat.